Yang kami tanyakan apakah itu termasuk hewan fasik yang karena sihir atau emang itu hewan fasik apa emang hewan normal sekitar rumah situ, tapi ukurannya nggak normal Ustadz, gede sekali, sekitar 20 sentian gitu. Foto nggak, dokter? Nggak sempat foto, saking paniknya saya langsung saya bunuh, soalnya saya sendiri waktu itu saya sendirian di rumah. Pukul gitu, nggak gemetar, nggak sempat foto atau apa gitu. Baik, itu saja. Iya Ustadz. Keluhannya dok bagaimana? Ada keluhannya? Alhamdulillah udah ini Ustadz, udah lancar semua. Sudah lancar semua bagaimana? Sakitnya dulu apa? Dulu ini keluhannya kan pertama kali yaitu 4 tahun nggak bisa baca Al-Quran, terus ikut pertama yang Al-Baqarah pertama itu langsung pendarahan Ustadz. Pendarahan saya periksa katanya miom. Baik. Miom 9 cm. Oh, dokter Wisnu ada miom 9 cm. Rahim sebesar 9 cm ya dulu. Ya. Ya, saya lupa ingat betul. Baik, terus. Ya itu terus ikut terapi ini, semakin ikut terapi semakin pendarahan terus kan, tapi pendarahan. Suami meyakinkan udah nggak usah obat aja, kalau udah yakin sama terapinya ini ya udah. Sejak itu kami terus terapi, tapi pelan-pelan berhenti. Terus sampai kadang ditemukan lagi di Telerukia yang lalu. Terus akhir itu ikut yang umrah itu. Setelah pulang dari umrah ya alhamdulillah udah Allah kasih sembuh setelah umrah ya. Iya. Dokter Wisnu luar biasa nih testimoninya ya. Boleh kami ambil nanti sebagai testimoni Dokter Wisnu ya. Insya Allah Ustaz. Iya, ada herbal yang dimakannya Dokter Wisnu yang rutin pengaruh yang rutin dimakan? Pertama kali kami itu madu rehab Ustaz. Yang 5 tahun yang lalu kami itu madu rehab. Terus setelah yang Telerukia itu kan Ustadz ngeluarin yang baru itu, yang dibawa ke Madinah itu loh Ustadz. Baik. Itu setelah itu cikal bakal Rocky Oil Super itu. Iya, sekarang udah ganti ke Rocky Oil sama Ajwa terus. Ajwa ya. Nah, jadi yang signifikan adalah Rocky Oil Super dan Ajwa teman-teman. Ya, Dokter Wisnu ini ada miom atau tumor rahim 9 cm, cukup besar itu 9 cm itu. Dan alhamdulillah beliau sudah sembuh sempurna, tinggal menghadapi sihir-sihirnya ya dok. Iya. Ya, barakallahu fiik. Tadi pertanyaannya tentang kelabang. Yeah. Kelabang yang datang ke rumah ya, dan memang di sampingnya ada ada kebun ya. Tapi kondisi kami itu selalu tertutup Ustaz. Sela-selanya udah ditutup semua sama suami, jadi kemungkinan hewan-hewan kecil tuh dihalangin gitu loh. Tapi kok masih ada yang gede gitu bisa masuk gitu. Oke. Kami lagi. Iya. Baik ya, bersama. Baik ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian Allah yang dimuliakan, itu menghalalkan untuk membunuh 5 hewan fasik. 5 hewan fasik ini adalah hewan-hewan yang pembangkang, hewan-hewan yang tidak nurut, atau hewan-hewan yang ingkar atau berstatus setan. Apa saja hewan fasik? Anjing, kemudian kalajengking, kemudian gagak, ya. Kemudian Nabi secara spesifik bahkan kalau cicak itu dibunuh berpahala. 1 kali pukulan itu pahalanya lebih besar daripada 2 pukulan dan seterusnya. Di antara hewan-hewan tersebut yang kemudian ada di sekitar kita, kadang-kadang menjadi
pembantu tukang sihir untuk mengirimkan sihirnya. Di antara hewan-hewan tersebut ya seperti sebagaimana tikus itu bahkan secara ilmiah itu ya, terbukti dia memiliki atau menjadi media penghantar penyakit. Jadi di antara hewan-hewan fasik itu terbukti sekarang secara ilmiah itu memang menjadi media pengirim penyakit. Kalau kita katakanlah digigit nyamuk menjadi penyakit apa namanya? Penyakit apa namanya? Demam berdarah, Demam berdarah. Ya. malaria. Digigit anjing kemudian jadi rabies, gitu kan ya. Nah, Nabi SAW itu menggarisbawahi ada 5 hewan fasik tadi. Ada anjing, ada gagak, ada kalajengking, 2 lagi itu tikus dan elang ada. Jadi elang itu adalah penyakit. Ya, dan aneh ya Amerika itu menjadikan simbol kenegaraan. Ya. Padahal ini adalah hewan fasik menurut saya. Ya, itu entertain saja ya. Nah, tukang sihir itu bisa mengontrol makhluk-makhluk ini bersama setan. Dan apakah setan itu bisa masuk ke tubuh binatang lalu mengontrolnya? Bisa. Ya. Kepada manusia yang berakal dan beriman bisa. Apalagi kepada hewan. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan ketika malam tiba, tutuplah geriba-geriba. Nah, ketika malam tiba, ajaklah anak-anak masuk, tutuplah pintu-pintu, matikan lampu-lampu, tutup geriba-geriba air, karena bisa saja setan itu masuk ke tubuh tikus, menarik sumbu, menimbulkan kebakaran. Ini adalah nasihat dari Nabi SAW yang diikuti para tetua kita, orang tua kita. Sore-sore itu kata orang tua, ayo anak-anak masuk, nanti ada sanikala, nanti ada kelowewe, gitu, menakuti anak-anak. Ini benar, anak-anak harus masuk. Karena kata Nabi, ketika gelap itu datang, setan itu menyebarkan pasukannya. Maka Nabi SAW itu juga mengajarkan, ya Allah Ta'ala mengajarkan manusia langsung berlindung kepada Allah daripada gelap malam ini, dari kegelapan ini. Jadi, Dr. Wisnu, ketika ada satu hewan yang masuk ke dalam rumah, kemudian dia aneh, rumahnya 2 lantai, kok dia bisa naik ke lantai 2? Ini enggak ada pohon, tapi kok ada ular masuk ke lantai 3? Dari mana dia naik? Ya, itu adalah hewan-hewan penghantar. Dan ketika itu terjadi, maka ucapkan Alhamdulillah, ya, bunuhlah hewan itu. Bacakan Bismillah, bunuh. Ya. Kalau memang Ibu Wisnu, Dr. Wisnu ragu karena di rumahnya ada kebun di sampingnya, maka suruh dia keluar sehari, 2 hari, 3 hari, kalau hari keempat masih muncul, Bismillah, bunuh. Kenapa harus bersyukur tadi? Karena Allah tampilkan sihir yang tadinya goib, sekarang menjadi nyata. Dan Dr. Wisnu jangan mengatakan udah 5 tahun Ustaz Al-Baqarah ini tapi belum sembuh. Jangan sekali-kali kita mengambil angle yang salah. Justru kita harus mengatakan Alhamdulillah dengan sihir ini saya bisa hadir ke makam bersama Ustaz Nan, mengenal Al-Quran lebih aplikatif, memahami ilmu tauhid yang powerful, dan bahkan dalam hati insya Allah hadir di Bali, ya insya Allah akhir bulan ini Dok ya, tanggal berapa nih? 24 sampai 29 Ustaz. Teman-teman di TikTok ya, tanggal 24, 25, 26, 27, 29. Ya saya hadir di kota apa aja Dok? Denpasar? Denpasar, Badung, Bedugul. Denpasar, Bandung, dan Bedugul. Ya, gitu. Bali ya hadir. Dan tentu saja Bali ini sangat Muslim, minoritas di sana, 13% Islam di sana, dan kita akan mengadakan di tempat-tempat khusus ya, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keislaman di sana. Ya. Kita akan bahas ya ruqyah dan relevansinya dengan kanker. Ya. Jadi bagaimana Ijazul Quran itu bekerja untuk penyakit psikis, ya, mental illness dan juga psikosomatik termasuk kanker, ya, penyakit degeneratif dan penyakit genetik lain.